Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dari kelas 1F Ilmu Pemerintahan dengan NIM digit terakhir 147. Di sini saya ingin mencoba menanggapi dan menjawab kritikan dari Ayu Putri terhadap presentasi saya mengenai penolakan pembangunan gereja di Indonesia. Jadi kritik yang Ayu berikan itu, dia mengkritik bahwa saya kurangnya penjelasan dari studi kasus, dan juga tidak menyebutkan kata oknum dalam permasalahan tersebut. Jadi saya ingin coba menjelaskan lagi bahwa dari hasil tugas saya sempat menaruh studi kasus dari penolakan gereja di kota Cilegon. Jadi tentang penolakan gereja di Cilegon itu, awalnya direncanakan ingin membangun gereja Maranatha yang ada di kota Cilegon, tetapi masyarakat sekitar mayoritas menolak pembangunan tersebut karena dianggap menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar, bagi daerah tersebut. Dan lalu juga masalah ini pun diperburuk juga dari pemerintahan daerahnya yang juga ikut menolak pembangunan gereja tersebut, karena ternyata di kota Cilegon tersebut ada sebuah perjanjian pada tahun 1980-an 1970-an yang dimana daerah tersebut itu dalam undang-undang, dalam suatu perjanjian itu memang menolak adanya pembangunan ibadah selain agama Islam di daerah tersebut. Jadi ternyata perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi pembangunan gereja tuh disulitkan karena adanya perjanjian tersebut gitu. Nah lalu tentang oknum itu sendiri, saya juga setuju bahwa tidak semuanya masyarakat Indonesia itu intoleran gitu. Itu memang kesalahan saya itu. Dan lalu juga dari pertanyaan yang Ayu berikan itu tentang bagaimana sih caranya kita untuk membubarkan oknum-oknum intoleran tersebut yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya itu untuk membubarkan atau menghilangkan oknum-oknum intoleran itu bisa dengan pemerintah tuh lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pihak-pihak intoleran, kelompok-kelompok intoleran. Jadi sehingga masyarakat yang intoleran itu akan tidak berani gitu untuk melakukan tindakan-tindakannya. Dan juga pemerintah itu harus lebih memperhatikan kaum minoritas. Jadi pemerintah tuh harus mempermudah atau memperlancar gitu kegiatan beragama kaum minoritas, karena dilihat dari studi kasusnya itu terdapat perjanjian larangan ibadah gereja kan. Itu seharusnya pemerintah tuh tahu hal itu tuh, dan harus segera dicabut perjanjian tersebut, karena itu benar-benar menunjukkan intoleransi di daerah tersebut gitu. Dan juga mungkin pemerintah juga bisa menelusuri lagi tentang ajaran-ajaran fanatisme juga yang ada di Indonesia gitu, bahwa kita tahu kalau oknum-oknum itu juga oknum-oknum yang condong ekstremis sama yang fanatik itu terhadap agamanya, padahal dalam ajarannya itu tidak mengajarkan hal tersebut gitu. Mereka tuh kebanyakan salah menafsirkan, dan itu biasanya berasal dari ajaran-ajaran sebuah organisasi atau pondok atau sekolah gitu, itu atau guru-guru yang menyimpang gitu ya. Itu harus diberantas. Ya, sekian dari saya, terima kasih.